Selamat pagi, saudara-saudara terkasih. Selamat hari baru dan salam Sabda Siap Saji 2 Oktober 2020, hari Jumat, di mana kita memperingati para malaikat pelindung. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Engkaulah cahaya Bapa, Yesus Putra tercinta. Kami memberikan hormat di hadapan malaikat sambil menyanyikan lagu dengan suara merdu. Kami bangga menghormati para malaikat suci, terutama panglimanya yang tiada taranya, Mikael yang menghancurkan seluruh bala setan. Semoga berkat pelindungannya kami aman sentosa, terluput dari bahaya, terjamin jiwa raga, dengan laju dapat maju, bahagia selalu. Kami memuliakan Bapa dan Putra serta Roh-Nya, sambil bermadah memuji dengan sepenuh hati, hiduplah Tritunggal suci, jaya kekal abadi. Allah yang Maha Pengasih, Engkau telah memberikan tugas kepada para malaikat untuk melindungi kami, di mana para malaikat tetap mengabdinya dan menampingi Engkau di dunia. Semoga kami juga mengikuti teladan para malaikat yang senantiasa setia dan cinta kepadamu, bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa datanglah murid-murid kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sungguh jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Barang siapa menyambut seorang anak kecil seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, malaikat mereka ada di surga dan selalu memandang wajah Bapakku yang di surga." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kalau kita perhatikan di seluruh dunia, anak-anak itu menarik. Yang hitam, yang putih, yang coklat, yang kuning, yang keriting, yang lurus rambutnya, yang mata sibit, mata belok, semuanya menarik. Apa yang menarik dari anak-anak? Lucu dan lugu. Tapi nanti kalau sudah besar, wah, bikin repot. Ketika mereka masih kecil, luar biasa. Dan anak-anak ini polos. Apa yang dia alami, itu yang dia cerita. Tidak bisa diupahi seperti orang tua. Nah, inilah contoh yang diberikan oleh Yesus dalam urusan dengan para malaikat pelindung kita. Kepolosan, ketulusan, kesetiaan yang menjadi bagian dari kehidupan para malaikat pelindung. Kita yakin dan percaya dengan terang Roh Kudus, dengan roh yang hidup. Mereka ada di hati kita, di dalam hati nurani kita, dalam suara hati kita. Maka ketika kita melakukan yang baik, kita merasa puas, merasa bangga. Tapi ketika kita berbohong, ketidakjujuran menghiasi hidup kita, maka ada penyesalan dan dia bertanya, kenapa buat seperti itu? Ada penghakiman. Itulah para malaikat pelindung yang kadang-kadang kita hempas dengan hingar-bingarnya dunia ini. Maka pada hari ini gereja menyadarkan kepada kita bahwa ingat bahwa kita bersama dengan para malaikat pelindung diciptakan sama oleh Tuhan untuk memuliakan Dia. Maka jalan satu-satunya adalah bagaimana kita mengikuti Yesus seperti para malaikat yang kudus, yang senantiasa bersuka cita, yang senantiasa mengungkapkan ekspresi kegembiraannya karena merasa puas dikasihi oleh Tuhan, sadar diri penuh. Maka wajah mereka dengan gembira menghadapi sehari-hari kehidupan. Dan para malaikat pelindung ini ingin membagikan kepada kita pengalaman melihat Tuhan yang luar biasa, baik, penuh kasih, maha rahim, maha indah. Dengan merayakan para malaikat pelindung,
kita diajak untuk merefleksikan kembali suara hati kita. Apakah kita jujur dengan kehidupan kita ini? Apakah kita disiplin dengan pertumbuhan iman kita? Apakah kita bertanggung jawab sebagai pengikut Yesus yang sudah dibaptis dan diberikan terang Roh Kudus melalui Krisma? Dan diberikan gizi rohani melalui Ekaristi, walaupun saat ini kita hanya merasakan rindu menerima Yesus, tetapi Yesus yang paling penting ada di dalam hati kita. Seperti para malaikat yang selalu memandang wajah Allah dengan sukacita. Mari saudaraku terkasih, kita belajar bersemangat menghadapi hari-hari kita seperti para malaikat yang polos, tulus, lugu, dan penuh cinta kasih kepada sesamanya. Saling bahu-membahu, bantu-membantu, itulah kekuatan. Maka dengan merayakan malaikat pelindung, kita diharapkan menjadi seorang anak yang dewasa secara moral, secara mental, dan juga secara rohani. Selamat merayakan para malaikat pelindung kita. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk kasih karunia-Nya kini dan sepanjang masa. Amin. Allah Bapa, tujuan hidup kami sebagai gembala, Engkau menuntun kami dan menganugerahkan kami kehidupan kekal. Semoga para malaikat-Mu yang suci selalu mengarahkan langkah kami pada jalan selamat dan damai. Demi Kristus Putra-Mu dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Selamat beraktivitas.